Suasana di perbatasan Pakistan dan Afghanistan kini benar-benar membara. Laporan terbaru menyebutkan ribuan pasukan dari kedua negara telah diterjunkan ke garis depan setelah bentrokan sengit meletus di wilayah perbatasan yang diperebutkan. Ledakan dan suara tembakan terdengar silih berganti, menciptakan suasana mencekam yang mengguncangkan kawasan Asia Selatan. Kedua pihak saling menuduh satu sama lain melakukan provokasi, sementara warga sipil mulai dievakuasi dari zona konflik. Pasukan elit Pakistan dilaporkan telah dikerahkan untuk memperkuat pos-pos militer, sementara militer Afghanistan menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun dari wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Dunia kini menyoroti perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran. Apakah konflik ini akan berubah menjadi perang besar antar dua negara bertetangga, ataukah diplomasi masih bisa menyelamatkan keadaan sebelum semuanya terlambat? Sumber militer melaporkan bahwa kontak senjata telah berlangsung selama berjam-jam tanpa henti. Artileri berat, mortir, dan senjata otomatis dikerahkan oleh kedua pihak, membuat wilayah perbatasan berubah menjadi medan perang terbuka. Asap hitam membumbung tinggi, terdengar teriakan pasukan di tengah kobaran api dan ledakan. Sementara itu, penduduk setempat melaporkan gelombang pengungsian besar-besaran menuju wilayah aman di sisi Pakistan dan Afghanistan. Pemerintah di kedua negara kini dalam posisi siaga penuh. Pakistan menegaskan akan melindungi setiap jengkal tanahnya, sementara pihak Afghanistan mengklaim bahwa mereka hanya membalas serangan provokatif dari pasukan Pakistan. Di balik layar, negara-negara besar mulai menyuarakan kekhawatiran. Amerika Serikat dan Tiongkok menyerukan agar kedua pihak menahan diri sebelum situasi ini berkembang menjadi perang besar yang bisa mengguncang stabilitas Asia Tengah. Namun di lapangan, suara tembakan terus terdengar. Helikopter tempur berputar di langit, tank-tank berat mulai bergerak mendekati perbatasan, dan ribuan tentara kini bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar dari sebelumnya. Dunia menahan nafas, menanti langkah berikutnya dari Islamabad dan Kabul. Apakah akan ada gencatan senjata atau justru awal dari perang besar yang tak terhindarkan? Laporan terbaru dari medan perang menyebutkan bahwa pertempuran kini telah meluas ke beberapa titik perbatasan utama. Pasukan dari kedua negara terus melakukan pergerakan besar-besaran. Tank-tank berat melaju, artileri diledakkan, dan pesawat tempur mulai terbang rendah di atas wilayah konflik. Penduduk sipil di sekitar area bentrokan kini hidup dalam ketakutan. Suara ledakan dan tembakan tak henti terdengar siang dan malam. Beberapa saksi mata mengatakan, langit seperti terbakar. Kami hanya bisa bersembunyi dan berdoa agar perang ini segera berakhir. Sementara itu, pemerintah di Islamabad dan Kabul terus saling menuding. Mereka menyalahkan pihak lawan atas serangan yang memicu eskalasi besar ini. Namun di balik layar, banyak analis menilai konflik ini bukan sekedar masalah perbatasan, melainkan perang pengaruh dan kekuatan di kawasan Asia Tengah. Negara-negara tetangga kini ikut waspada. Iran, Tiongkok, hingga India terus memantau dengan cermat setiap langkah militer kedua negara. Jika perang ini terus berlanjut, dampaknya bisa mengguncang ekonomi dan keamanan regional. Di lapangan, suara sirina masih meraung. Pasukan medis berjuang mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Sementara komando militer dari kedua pihak memberi perintah, terus maju, jangan mundur. Malam turun di perbatasan, namun pertempuran belum berhenti. Cahaya peluru tracer melintas di langit gelap, mewarnai malam dengan percikan api perang yang tak kunjung padam. Apakah fajar esok akan membawa perdamaian? Atau justru menandai hari baru di mana perang besar benar-benar dimulai? Namun, tidak ada tanda-tanda kedamaian. Dua negara yang dulu saling berdampingan, kini terperangkap dalam api permusuhan. Di medan perang, ribuan tentara masih siaga, menatap ke arah garis depan, menunggu perintah berikutnya yang bisa menentukan hidup dan mati. Pemerintah internasional mulai mendesak agar kedua pihak menghentikan kekerasan. Namun kenyataannya, setiap jam yang berlalu justru memunculkan gelombang serangan baru. Ledakan demi ledakan terus terdengar, sementara dunia hanya bisa menyaksikan
bagaimana perbatasan berubah menjadi neraka terbuka. Warga sipil kini menjadi korban paling menderita. Rumah-rumah hancur, anak-anak menangis ketakutan, dan ribuan orang terpaksa mengungsi tanpa arah. Mereka hanya berharap satu hal, perdamaian. Namun, di tengah bara konflik, harapan itu semakin redup. Analis militer memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera dikendalikan, Asia Selatan bisa memasuki babak perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah perang yang bukan hanya mengancam dua negara, tapi bisa mengguncang kestabilan seluruh kawasan. Kini, dunia menunggu. Akankah diplomasi mampu menghentikan peluru? Ataukah ego kekuasaan akan menelan ribuan nyawa tak berdosa? Semua mata tertuju ke perbatasan Pakistan dan Afghanistan, tempat di mana sejarah sedang ditulis dengan darah dan api. Bukan hanya di satu titik perbatasan, kini pertempuran telah menyebar ke berbagai wilayah strategis. Dari barat laut Pakistan hingga wilayah timur Afghanistan, ledakan terdengar hampir setiap jam. Garis depan kini menjadi neraka bagi siapapun yang berada di sana. Pasukan artileri Pakistan menembakkan mortir ke arah posisi musuh, sementara tentara Afghanistan membalas dengan roket dan senjata berat. Langit malam menyala merah, sementara tanah bergetar setiap kali artileri berat meledak menghantam target. Rekaman satelit internasional menunjukkan pergerakan militer besar-besaran di sepanjang perbatasan. Konvoi tank, truk logistik, dan pasukan infanteri terus mengalir tanpa henti. Semua tanda mengarah pada satu hal, perang berskala penuh sudah dimulai. Wartawan di lapangan melaporkan suasana yang sulit dipercaya. Mereka menyaksikan rumah-rumah penduduk hancur lebur, jalan-jalan porak-poranda, dan ribuan warga yang berlarian meninggalkan kampung halaman. Bagi banyak keluarga, hari ini mungkin menjadi hari terakhir mereka melihat tanah kelahiran. Kecaman internasional pun mulai bermunculan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan gencatan senjata segera, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mengadakan rapat darurat untuk membahas potensi dampak global. Namun seruan damai tampaknya tak lagi berarti di medan perang. Di garis depan, kedua pihak menomak mundur. Kebanggaan nasional, dendam lama, dan kepentingan politik telah berubah menjadi bara api yang sulit dipadamkan. Pakistan menuduh Afghanistan melindungi kelompok militan yang menyerang pos perbatasan mereka. Sebaliknya, Afghanistan menuding Pakistan telah melanggar wilayah kedaulatannya. Saling tuding, saling serang, dan tidak ada pihak yang mau mengalah. Sementara itu suara-suara perdamaian perlahan tenggelam dalam dentuman bom. Anak-anak kehilangan keluarga mereka. Para ibu menatap kosong ke arah reruntuhan, dan pasukan medis kewalahan mengevakuasi korban dari puing-puing bangunan. Beberapa tentara yang selamat mengatakan ini bukan lagi sekedar perang perbatasan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara dua bangsa. Mereka tidak tahu kapan perang ini akan berakhir atau apakah mereka sendiri akan selamat. Helikopter militer terus berputar di langit, menembakkan flare dan peluru ke arah posisi musuh. Tank-tank menggulung tanah kering, sementara pasukan berjalan di bawah hujan peluru yang tiada henti. Langit gelap dipenuhi asap dan suara ledakan yang menggema seperti badai. Dalam kegelapan itu, hanya satu hal yang pasti. Tidak ada yang benar-benar menang dalam perang seperti ini. Dunia kini menatap dengan cemas. Kawasan Asia Selatan berada di ujung tanduk. Jika perang ini terus meluas, efeknya bisa mengguncangkan ekonomi global, mengganggu jalur perdagangan, dan bahkan memicu keterlibatan kekuatan besar dunia. Laporan intelijen memperingatkan bahwa kelompok bersenjata di wilayah tersebut mulai memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya. Beberapa bahkan diduga mulai menyerang pos militer dari pihak ketiga, memperkeruh keadaan yang sudah kacau. Dan di tengah semua kekacauan ini, suara rakyat kecil nyaris tak terdengar. Mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan hanya bisa berharap agar suara mereka sampai ke telinga para pemimpin dunia. Namun, sayangnya, di tengah dentuman artileri, suara tangisan itu terkubur begitu saja. Apakah masih ada jalan menuju perdamaian? Atau dunia sedang menyaksikan lahirnya perang besar baru di abad ini? Satu hal yang pasti, setiap detik yang berlalu, semakin banyak nyawa lewang, dan bayang-bayang perang besar kini menghantui seluruh Asia Selatan.